EXO mengirim pemimpin Suho bersama saat dia mendaftar untuk layanan wajibnya. Pada 14 Mei, pemimpin EXO, Suho, mendaftar untuk tugas wajib militernya di pusat pelatihan rekrutmen tentara baru Nonsan. Pendaftaran idola berlangsung secara pribadi mengingat situasi dari virus yang sedang berlangsung. Tetapi segera setelah rekrutan baru melaporkan pelatihan dasar mereka, anggota staf EXO memperbarui penggemar dengan beberapa foto yang menawan melalui aplikasi Listen. Seperti yang dapat Anda lihat di foto, anggota EXO Chanyeol, Chen Kai, Kyun, dan Sehun semua memutuskan untuk mengirim Suho, pemimpin mereka, untuk layanan wajib dalam metode tradisional EXO. Para anggota pertama-tama memulai tradisi ini meletakkan tangan mereka di atas kepala anggota tamtama ketika Dio dan Xiumi mendaftar tahun lalu. Apa yang membuat acara ini spesial untuk para penggemar adalah bahwa ini adalah pertama kalinya para penggemar Chen menyapa melalui platform penggemar sejak pernikahannya dan kelahiran putrinya awal tahun ini. Sementara itu, EXO-L di seluruh dunia turun ke Twitter untuk mengirim pemimpin Suho dengan tagar #Let'sMeetAgainSuho. Dengan cara mereka sendiri, juga menyambut Chen kembali dengan tagar #Jongdae. Sementara itu, setelah menyelesaikan pelatihan militer dasar selama 4 minggu, Suho akan menjalani sisa tugas wajibnya sebagai pekerja layanan publik. Semoga beruntung, Suho. Selain itu, militer mengklarifikasi bahwa Suho tidak diberi perlakuan khusus setelah ia terlihat mengendarai mobil militer pada saat pendaftarannya. Pendaftaran Suho memicu beberapa kontroversi setelah ia terlihat dijemput oleh mobil militer. Setelah netizen mulai mengeluh bahwa Suho menerima perlakuan khusus karena statusnya sebagai selebritas, militer mengeluarkan pernyataan yang bertentangan. Perwakilan Suho menyatakan bahwa mobil itu diatur setelah dihubungi sebelumnya oleh militer, sementara militer menyatakan bahwa mereka tidak membuat saran dan ini bukan kebenaran. Ini bukan perlakuan khusus. Suho pergi ke tempat yang salah karena mereka kekurangan waktu dan banyak penggemar berkumpul di depan camp. Kami memindahkannya menggunakan mobil militer. Song Minho dari Winner dilaporkan telah mengunjungi guest house dan bukan klub di tengah-tengah pandemi virus. Song Minho dari Winner dilaporkan telah mengunjungi Wisma dan bukan klub publik di tengah-tengah virus. Seperti diberitakan sebelumnya pada 12 Mei, outlet media Dispatch mengajukan pertanyaan setelah anggota Winner Song Minho terlihat diduga tampil di sebuah klub di Gangwon-do, Yangyang. Menurut Dispatch, Song Minho dihentikan oleh klub A di Yangyang akhir pekan lalu pada jam-jam akhir antara 3 hingga 4 Mei. Di sana ia melakukan pertunjukan dadakan dari lagu solonya Fiends di sebelah kotak DJ, mengejutkan penonton klub. Tidak lama setelah outlet media Dispatch mengangkat perdebatan tentang klub anggota Winner Song Minho, YG Entertainment telah menerbitkan pernyataan tanggapan. Pada tanggal 12 Mei, perwakilan YG mengungkapkan, "Kami telah mengonfirmasi bahwa Song Minho baru-baru ini berlibur dengan beberapa kenalannya sebagai tamasya pribadi. Kami ingin meminta maaf karena membuat banyak orang khawatir. Mengingat peristiwa baru-baru ini, kami berjanji untuk menjadi lebih sadar dan mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut untuk memastikan bahwa seniman kami mengikuti pedoman jarak sosial yang tepat dan tindakan pencegahan pribadi." Pada 14 Mei, Wiki3 melaporkan bahwa anggota Winner sebenarnya baru saja tampil untuk kenalannya di Wisma Tamu, bukan klub. Dilaporkan Song Minho mengunjungi Wisma Kenalan di Kabupaten Yangyang yang mencakup sebuah bangunan untuk tamu saja, namun tidak ada yang dikonfirmasi. BTS mengumumkan konser live online mereka sendiri, Bang Bangkon The Live. Bang Bangkon BTS berlanjut, tetapi kali ini dengan konser langsung online. Pada 14 Mei, Big Hit Entertainment mengumumkan peluncuran konser langsung online BTS sendiri, Bang Bangkon The Live, yang akan datang 14 Juni ini jam 6 sore KST. Konser ini akan menawarkan penggemar yang berlatih menjaga jarak sosial dengan tinggal di rumah, dengan kesempatan untuk menyaksikan BTS secara langsung dengan fitur multi-view khusus, serta kesempatan untuk mengunjungi ruang eksklusif Bang Bangkon BTS. Bang Bangkon The Live akan tersedia melalui pay-per-view di Weverse, dengan prapenjualan mulai 1 Juni pukul 1 siang KST. Big Hit mengumumkan, "Halo, ini Big Hit Entertainment.
Bikin Entertainment dengan senang hati memberikan informasi Bang Bang Konde Live. Apa itu Bang Bang Konde Live? Bang Bang Konde Live adalah konser live online BTS yang akan membiarkan BTS dan ARMY terus memelihara spesialisasi mereka. Koneksi bersama sambil menjaga semua orang aman dan sehat. Ini adalah pengalaman konser BTS multiview langsung dari rumah ARMY masing-masing. Apakah Anda siap untuk kunjungan virtual ke kamar BTS sendiri yang khusus disiapkan untuk ARMY? Bergabunglah bersama kami untuk On Contact yang sangat spesial dari ARMY. Pengalaman dengan BTS dengan Bang Bang Konde Live. Bang Bang Konde Live akan dimulai pukul 6 malam di 14 Juni melalui streaming bayar per tayang dan akan tersedia untuk pembelian mulai jam 1 siang pada 1 Juni pada toko Weverse. Selain itu, lanjutan untuk Break the Silence episode 3 ada di sini. Berikut adalah beberapa infonya. Yang pertama, J-Hope BTS mengungkapkan ketakutan yang datang dengan menjadi seorang idola. Dalam episode 3 Break the Silence, BTS membuka tentang kekhawatiran, kegembiraan, dan perjuangan yang datang dengan menjadi idola. Mereka berbicara terus terang tentang bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari di atas panggung dan di belakang layar. Di tengah episode, J-Hope menemani Jimin dalam perjalanan singkat ke toko iPad. Setelah itu, seorang anggota staf menunjuk sebuah van putih paparazzi di dekatnya. Jimin kagum dengan pemandangan itu, tapi J-Hope merasa takut. Hal-hal seperti itu terkadang membuat aku takut. Di segmen wawancara setelah adegan ini, J-Hope berbicara tentang panggilan sebagai seorang idola dan ketakutan yang menyertainya. Agak memalukan bagi saya untuk menyatakan ini sendiri, dan saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Tetapi sekarang saya telah mencapai titik ini dan saya dalam posisi ini. Saya melihatnya sebagai semacam panggilan, kata J-Hope. Karena aku sudah menjadi idola yang sangat besar, tentu saja menjadi seorang idola itu membuatmu bersinar cerah tetapi disertakan dengan rasa takut. Terkadang saya ingin menyembunyikan atau menghindarinya. Kadang-kadang saya ingin melepaskannya. Meskipun J-Hope merasa ingin meninggalkan panggilannya, cinta dan perhatian ARMY membuatnya tetap bertahan. Mata dari begitu banyak orang yang menonton, dan cinta dan perhatian mereka adalah hal-hal yang membuatnya sulit untuk dilepaskan, kata J-Hope. Bisa jadi di mana Anda berdiri sekarang adalah apa yang menentukan Anda, katanya. Yang kedua, kisah Jungkook, bagaimana anggota BTS-nya menjadi sahabat-sahabat terbaiknya. Ketika Jungkook meninggalkan rumah untuk mengejar mimpinya, dia tidak tahu bahwa anggota masa depannya akan menjadi teman seumur hidup. Menurut Jungkook, BTS tidak perlu mengatakan bagaimana perasaan mereka tentang satu sama lain. Mereka bisa merasakannya. Para anggota tidak suka mengatakan, "Mari tetap bersama sampai hari kita mati." Tetapi, setelah tinggal bersama untuk waktu yang lama, ada hal-hal yang dapat Anda ceritakan tanpa perlu kata-kata, kata Jungkook. Ada semacam koneksi yang juga terlihat. Aku merasakan hubungan semacam itu dengan para anggota. Ketika Jungkook pindah ke Seoul, ia pindah ke sana sendirian tanpa teman atau keluarga, tetapi ia menemukan keduanya di BTS. Saya pindah ke Seoul pada usia yang sangat muda dan tidak benar-benar memiliki teman baik. Anggota adalah mereka yang selalu berada di sisiku dan yang paling lama bersamaku, kata Jungkook. Saya pikir mereka membuat saya merasakan emosi yang sulit untuk digambarkan. Rasanya seperti kita teman dan mereka membantu saya menyadari apa itu persahabatan. Keluarga? Mereka bukan keluarga, tapi mereka terasa seperti keluarga. Ada kalanya aku merasakan hubungan yang dekat dengan mereka. Koneksi tak terlihat. BTS bukan salah satu yang dapat dirumuskan. Itu terjadi secara organik seiring waktu. Dengan cara air mengalir, saya pikir tidak semua melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjaga keseimbangan ini, kata Jungkook. 3. RM BTS berbicara tentang bagaimana kehidupannya di usia 30-an. RM BTS baru berusia 25 tahun, tetapi dia sudah melihat ke usia 30-an dan apa yang ada di masa depan baginya. RM selalu introspektif, tetapi kebijakannya tumbuh lebih dalam setiap tahun. Meskipun dia tidak dapat memprediksi masa depan, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mempersiapkannya. Jujur, saya terus-menerus berpikir tentang seperti apa hidup saya nantinya ketika saya berusia 30-an, dan bagaimana saya harus bersiap untuk itu.
Akhir-akhir ini, saya telah banyak berpikir tentang bagaimana saya akan membawa musik saya lebih jauh, kata RM. Pada dasarnya, saya sudah menanam akar saya di bidang ini, bertemu orang-orang di seluruh dunia, menunjukkan kepada mereka apa yang saya tawarkan, dan orang-orang datang untuk menemui saya. Saya telah menyaksikan hal-hal ini dalam hidup saya. Namun, pada dasarnya, sepertinya saya menjalani kehidupan yang baik. Saya pikir pemikiran ini telah membantu saya untuk menjalani hidup sepenuhnya. Meskipun dia ingin tahu tentang masa depan, fokus RM terus berada di sini dan sekarang. Saya tidak mencoba memutuskan sekarang bagaimana saya akan tampil sebagai anggota BTS ketika saya berusia 30-an atau di masa depan yang tidak diketahui yang berada di luar kendali saya, kata RM. Melanjutkan yang terbaik dalam hal-hal yang ada di hadapanku adalah cara terbaik agar aku bisa menjawab pertanyaan tentang keberadaanku. 4. Jin BTS membuka tentang kehilangan teman dan hidup dalam dua kehidupan. Pada 13 Juni 2013, kehidupan 7 anak lelaki dari Korea Selatan berubah selamanya. Kim Seokjin, Min Younggi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jung Jungkook menjadi Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jungkook dari BTS. Dalam episode 3 Break the Silence, Jin membuka tentang menjalani kehidupan sebagai Kim Seokjin dan Jin dari BTS, dan apa dampaknya pada persahabatannya. Saya pikir, kedua nyawa itu sama. Tapi saya tak hidup dengan cara yang sama. Saya pikir Jin dari BTS selalu menjalani kehidupan yang ceria. Sebagai Kim Seokjin, tidak banyak yang berubah bagi saya, dan saya menjalani kehidupan yang benar-benar bahagia. Tetapi, sebagai Jin BTS, hidup mungkin agak sulit di sisi lain. Jika Anda mendapatkan beberapa, Anda kehilangan beberapa. Ada banyak tekanan untuk bertemu dengan orang-orang. Saya belum berubah, tetapi teman-teman saya merasa sulit berada di dekat saya. Sangat memilukan melihat mereka tumbuh terpisah dariku. Aku kehilangan banyak orang di sekitarku. Meskipun kehilangan teman itu menyakitkan, Jin melihat apa yang telah ia dapatkan daripada apa yang telah hilang. Para penggemar yang membantu mewujudkan mimpinya. Apa yang membentuk saya sekarang adalah penggemar kami, ARMY, dan mereka adalah alasan saya dapat melakukan musik. Karena begitu banyak orang suka melihat saya di atas panggung, dan karena saya dapat membuat begitu banyak orang bahagia, saya menjadi bahagia melalui mereka. Itulah mengapa saya ingin melakukan lebih banyak lagi, kata Jin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.